Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Summa salatu wassalam ala khairi man ba'athahu Allah rahmatan lil alamin. Sayyidil anbiya'i wal mursalin Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma innaka antal alimul hakim. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, keluarga besar dari zuriat Naimuddin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas limpahan nikmat dan karunia yang terus Allah curahkan untuk kita. Pengajian keluarga ini dapat terus berjalan dengan berkesinambungan. Ini juga tidak lepas dari keberkahan dan rahmat yang Allah berikan untuk kita semua. Salawat berangkaikan salam kita hadiahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Beliaulah kekasih Allah, teladan bagi kita semua. Harapan kita memperoleh syafaat dari baginda di yaumil akhir kelak nantinya. Jamaah rahimakumullah, tentunya di akhir pertemuan kita pada bulan yang lalu telah kita bahas bagaimana mengesahkan Allah dengan tauhid rububiyah, kemudian bagaimana kita esahkan Allah dengan tauhid uluhiyah. Tentunya berikutnya pembahasan yang tak kalah penting. Apa yang dapat membatalkan tauhid kita itu dalam kehidupan kita sehari-hari? Banyak zaman sekarang orang melakukan sesuatu yang mungkin dalam pandangan dia itu sepele, dalam pandangan dia dianggap enteng, tapi ternyata apa yang diucapkannya, apa yang diperbuatnya, kalau sekiranya dia sadar, justru sudah menuntut dia untuk mengulang kembali syahadatnya. Kenapa? Dua kalimat sebagai ikrar persaksian kita, asyhadu alla ilaha illallah. Aku bersaksi tiada Tuhan yang menciptakan alam semesta beserta segala isinya. Tidak ada Tuhan yang paling layak untuk diibadahi, disembah, digantungkan segala harapan dalam kehidupan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi dalam implementasi perilaku kita sehari-hari, kadang-kadang kita ucapkan kata-kata yang bertentangan dengan apa yang kita ikrarkan ini. Karenanya penting sekali bukan hanya memahami arti dari tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah, tapi bagian yang ketiga tak kalah penting adalah bagaimana kita memahami hal-hal yang dapat membatalkan itu. Sebagian mungkin bertanya, Ustaz, kenapa tak disebut juga tauhid asma wa sifat mungkin? Ya. Ada menauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam nama dan sifatnya. Nah, pada esensinya sebenarnya tauhid asma wa sifat itu sudah terkandung pada tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah. Kadang-kadang ada orang yang mau menjabarkan, ada pula namanya tauhid hakimiyah katanya. Ada tauhid asma wa sifat. Namun esensinya nama-nama Allah yang indah yang kita sebut Asmaul Husna ini adalah bagian dari bagaimana kita mengesahkan Allah sebagai Rabb
atau sebagai ilah. Ya, sifat-sifat Allah itu ada yang berkaitan dengan kedudukan Allah sebagai Rabb, pemilih, pencipta, yang ngatur segala apa yang ada di alam semesta ini. An-Nafi, Ad-Dar, Ar-Rafi, Al-Khafid. Ini berkaitan dengan apa? Sifat Allah sebagai Rabb, penguasa. Allah mau agungkan orang, Allah mau hinakan orang, Allah mau kasih mudarat, Allah mau kasih manfaat. Ini sebenarnya tercakup dalam makna rububiyatullah. Allah sebagai Tuhan yang mengatur alam semesta ini. Nah, beberapa sifat Allah yang lain punya keterkaitan dengan nama Allah Al-Ilah. Artinya Allah sebagai satu-satunya Tuhan yang berhak kita sembah. Kalau cerita misalnya nama Allah Adil. Allah Maha Adil. Al-Adlu. Ini berkaitan erat dengan apa? Keadilan Allah dalam aturan hukumnya. Kenapa hukum Allah sebagai satu-satunya hukum yang perlu untuk kita patuh dan tak boleh kita keluar darinya. Sehingga sebenarnya kenapa dikhususkan oleh sebagian ulama lahir tauhid asma wa sifat? Sebenarnya ini lebih kepada menyikapi perdebatan teologis tentang nama-nama Allah. Gimana kita pahami? Nah, tentunya kita nggak perlu membawa dan menggiring kajian kita kepada kajian-kajian perdebatan teologis yang manfaat keimanannya nggak terlalu besar dalam kehidupan kita. Ya, namanya pun ilmu kalam, ilmu teologi. Kalam, kenapa lahir ilmu itu? Karena memperbincangkan sifat Allah kalam. Allah tuh ngomong kayak mana? Apa dengan huruf, dengan suara, dengan kata-kata? Nah, ini lebih banyak kajian-kajian yang dibawa nanti kepada filsafat. Yang tentunya ketika kita niatkan di keluarga besar zuriat Haji Naimuddin ini, kita pun tak mau. Artinya pandai bersilat-silat lidah, tapi dari sisi akidah dan keimanan justru gak bertambah. Karenanya ya, kita coba membahas apa hal-hal yang kadang-kadang kita lakukan dengan sederhana dalam kehidupan kita, ternyata itu dapat membawa dampak buruk terhadap keimanan kita. Makanya disilahkan dalam kajian akidah namanya nawaqidul Islam. Apa yang dapat membatalkan keislaman seorang? Udah ngucap 2 kalimat syahadat, tapi ada kata-katanya, ada sikapnya, ada perbuatannya secara tidak langsung membatalkan apa yang disebut dengan 2 kalimat syahadat tadi. Jamaah rahimakumullah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis mengisyaratkan kepada kita semakin dekat datangnya hari kiamat, maka goncangan keimanan yang kadang-kadang membuat orang itu keluar dari Islam tanpa disadarinya itu semakin banyak. Maka Nabi pernah berkata, akan datang suatu masa di pagi hari seorang beriman, sorenya dia menjadi kafir. Di pagi hari dia kafir, sorenya dia beriman. Kenapa bisa begitu? Berapa banyak ucapan-ucapan, perkataan kita anggap sepele. Ternyata perkataan itu nanti kita akan lihat contoh-contohnya yang justru dapat membuat kita keluar dari Islam. Nah, ini yang perlu untuk kita pahami betul. Nah, untuk dari itulah apa hal pertama yang dapat membuat kita keluar dari Islam ini? Hal pertama yang membatalkan 2 kalimat syahadat kita adalah segala bentuk kemusyrikan. Nah, makna musyrik apa?
an tattakhidha lillahi niddan. Kau jadikan milik Allah itu ada sekutu bagi Allah. Kadang-kadang tanpa kita sadari, kita dudukkan sesuatu dalam pandangan kita, seakan-akan kalau nggak ada si fulan nggak jadi, seakan-akan dialah paling menentukan. Nah, ungkapan-ungkapan yang biasa ini, kalau bukan karena kau udah habis aku. Ini kalau ditimbang secara tauhid udah masalah ungkapan seperti ini. Berapa banyak kita sering menemukan orang ngomong seperti itu. Padahal dari sisi akidah seharusnya kita katakan, kalau bukan karena Allah, ya, selanjutnya engkau, mungkin ada masalah dalam hidupku. Tapi tetap kita dudukkan posisi yang paling menentukan dalam hidup ini siapa? Posisinya Allah. Coba bayangkan Bapak Ibu, kita ngomong aja, kalau bukan karena kau dan Allah, itu pun salah. Artinya seakan-akan kau itu sejajar sama Allah. Ini contoh hal-hal sederhana sering kita ucapkan, kita tak paham konsekuensinya. Seperti dikatakan Nabi Muhammad dalam sebuah hadis sahih, rubba kalimatin yulqihal mar'u la yulqi laha balan yahwi biha fi nari jahannam sab'ina kharifan. Berapa banyak kadang-kadang keluar kata, diucapkan seseorang, gak peduli dia dengan kata-kata itu. Ternyata kata-kata itu tatkala ditimbang di sisi Allah di neraka, itu cukup membuatnya mendekam di dasar neraka jahanam 70 tahun. Coba bayangkan, 70 tahun gara-gara kata. Makanya ini satu pembahasan yang saya kira tidak kalah penting dibanding pembahasan sebelumnya. Jamaah rahimakumullah, mengapa syirik itu bukan hanya dapat membatalkan Islam, tapi syirik itu ketika seorang meninggal dunia belum bertaubat dari kemusyrikannya, maka syirik yang dibawa mati itu dianggap dosa yang takkan terampuni di sisi Allah. Kenapa? Banyak dosa-dosa lain masih ada peluang Allah ampuni. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha. Allah tidak mengampuni orang yang berbuat syirik kepadanya, tapi Allah masih mungkin mengampuni dosa-dosa di bawah syirik. Ada yang membunuh, ada yang mungkin pernah minum khamar, ada yang mungkin pernah berzina, ada yang mungkin makan harta orang dengan cara yang batil, ada mungkin sebut saja dosa-dosa besar yang banyak ragamnya. Tapi dosa-dosa itu masih ada peluang mungkin Allah ampuni. Tapi syirik enggak. Kenapa? Untuk memahami betapa fatalnya dosa syirik ini, saya ingin kasih gambaran Bapak Ibu. Kalau ada orang naik kereta api dari Jogja mau pergi ke Jakarta. Dia mau pergi ke Jakarta. Kenapa? Karena di Jakarta ada sebuah transaksi yang kalau dia selesaikan, transaksi itu sangat menguntungkan dia. Maka berangkatlah dia dengan kereta api, datang dia ke stasiun, dia tunggu kapan kereta api itu bergerak, dia naik. Dalam perjalanan seseorang dari Jogja ke Jakarta, mungkin banyak sekali bentuk-bentuk kesalahan yang dia buat. Mungkin setelah masuk gerbong, ya, seharusnya gerbongnya nomor sekian, dia masuk gerbong lain. Mungkin dia salah ambil kursi. Mungkin di saat dia lapar, dia nggak sadar ada restoran di gerbong lain.
Ditahankannya lapar itu ya kan. Artinya apa? Dalam perjalanan ke Jakarta tadi banyak kesalahan yang mungkin terjadi. Tapi apapun kesalahan itu tetap ujungnya kereta api yang ditumpanginya akan mengantarkan dia sampai ke Jakarta. Tapi ada satu kesalahan fatal kalau seorang lakukan tatkala naik kereta api, buyar semuanya. Apa? Ketika dia salah naik kereta api, dia bukan naik kereta api Jogja menuju Jakarta, dia naiknya kereta api Jogja menuju Surabaya misalnya. Apa yang terjadi? Ini kesalahan yang bisa dikatakan fatal. Kenapa? Habis waktu, habis uang, habis tenaga, ujungnya nggak sampai ke tempat yang dituju. Sedangkan tadi ketika dia naik kereta api mau menuju Jakarta, kesalahan itu mungkin banyak. Salah kursi, salah gerbong, nggak tahu dia di mana tempat restoran, banyak. Tapi ujungnya tetap sampai. Jadi ketika kita jamaah rahimakumullah mempersekutukan Allah, ini sama artinya kita mengambil rute perjalanan yang membuat kita bukan makin dekat sama Allah, tapi dibawa makin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah sebab orang yang syirik, salah satu dampak akibat yang sangat fatal dari perbuatan syirik ini apa? La in asyrakta la yahbitanna amaluk, kata Allah. Ketika kau berbuat syirik, maka semua amal kebaikan yang kau buat ketika berada di dunia semuanya menjadi sia-sia. Mungkin ada orang rajin kali derma sosialnya. Mungkin ada orang banyak sekali kebaikan-kebaikan, bantu orang, bantu tetangga. Dia gunakan waktunya untuk hal-hal yang positif. Tapi ketika semua amal-amal kebaikan itu tidak dilandasi atas dasar iman kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala katakan, kalau kau syirik, maka amalmu menjadi sia-sia. Apa maksudnya amalmu jadi sia-sia? Ini sama seperti kalau kita mau belanja ke supermarket. Kita pergi ke swalayan mau beli kebutuhan sehari-hari. Banyak barang yang kita beli kemudian dimasukkan ke dalam plastik. Sebanyak apapun belanjaan kita, Bapak Ibu rahimakumullah, kalau plastiknya itu bolong, apa yang kita beli nggak sampai ke rumah, jatuh satu-satu. Begitulah orang yang berbuat kebaikan, tapi di waktu bersamaan dia tidak membersihkan dirinya dari kemusyrikan, maka semua investasi dalam bentuk amal kebaikan yang dibuatnya nggak nyampe ke akhirat. Ini arti ketika kau syirik, kata Allah, maka semua amal-amalmu menjadi sia-sia. Jamaah rahimakumullah, syirik ini dibagi oleh para ulama menjadi beberapa bentuk. Ada yang disebut syirkun jali, ada pula yang disebut syirkun khafi. Syirkun jali artinya syirik yang terang-terangan, syirik yang jelas. Artinya siapapun yang nengok mengatakan ini confirm pasti syirik ini. Ya. Ini confirm pasti syirik. Contohnya apa? Ya seperti syiriknya orang-orang Arab jahiliyah dulu. Ketika minta sesuatu yang diusap, yang disembah, yang dipuja-puja, patung-patung yang ada. Nah zaman sekarang kadang-kadang patung dan berhala itu bukan lagi bentuknya patung. Berhala-berhala itu yang kita gantungkan harapan kita kepadanya, kadang-kadang wujudnya udah berbeda. Ketika ada atasan
Ada atasan. Kita menganggap nasibku di perusahaan ini bergantung dia. Dialah yang ngatur semua. Dialah yang paling menentukan. Seakan-akan Allah berkehendak, atasan gak berkehendak, gak jadi barang itu katanya. Seakan-akan kita dudukkan atasan itu lebih menentukan dari Allah. Kalau ada anggapan dan pemikiran seperti itu sudah masuk jamaah rahimakumullah pada syirik yang jelas. Syirkun jadi penghambaan, bentuk ibadah, tunduk, patuh, apapun yang disuruh dikerjakan. Nah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, aku tidak takut lagi kepada umatku banyak di antara mereka jatuh kepada syirik yang jelas ini. Walaupun sampai hari kiamat akan tetap ada yang nyembah selain Allah dalam bentuk berhala-berhala apapun bentuknya, tapi jumlahnya tidak lagi banyak. Kalau kita bandingkan dengan kondisi di luar Islam. Saya pernah baca sebuah jurnal agama-agama cerita tentang, kalau ditanya negara mana yang paling banyak agamanya, salah satunya adalah India. Di India itu ada lebih dari 100 kepercayaan. Yang kita tengok di luar kan Hindu saja, tapi di dalam itu sangat bervariasi. Di India itu, Bapak Ibu rahimakumullah, ada kuil, dari kuil yang nyembah tikus, kuil yang nyembah curug, bahkan ada kuil yang Tuhannya itu, mohon maaf, bentuk kelamin laki-laki dan kelamin perempuan. Ada di ini. Silakan di searching Google dapat itu. Begitu banyak kepercayaan di sana. Nah, ini semua bentuk-bentuk syirik jali. Terang-terangan menganggap ini lebih menentukan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang dikhawatirkan Nabi itu apa? Akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul khafi. Yang paling kutakutkan dari umatku ini adalah syirik yang tersembunyi. Syirik yang tersembunyi, enggak terang-terangan dia. Inilah yang dikatakan para ulama, mengenali syirik yang tersembunyi ini sama sulitnya seperti mengenali semut hitam yang berjalan di atas batu hitam di tengah gelapnya malam. Kira-kira nampak enggak itu, Pak? Semut hitam lagi berjalan di atas batu hitam di tengah gelapnya malam. Wah, ini yang dikhawatirkan Nabi. Kenapa? Hati manusia ketika ingin melakukan sesuatu, niatnya zahirnya karena Allah, tapi dalam dirinya terbersit. Aku buat gini supaya orang puji aku. Aku buat begini agar orang mengeluh-elukan namaku. Nah, ini sudah masuk syirik. Padahal kita beramal sebenarnya pengen bertambah pahala. Tapi kalau ada amalan didasari pada perbuatan riya. Apa arti riya? Pengen ditengok, dilihat orang. Zaman sekarang syirik khafi ini makin berat setelah ada tantangan medsos lagi. Wah, itu dia. Ya, walaupun kita kadang-kadang tak bisa kita langsung memponis ini ibu ini riya atau bapak ini riya, nggak bisa. Ini memang urusan antara hamba dengan Tuhannya. Karena kalau orang posting lah, dia ngaji Zuriat Haji Naimuddin di foto, masukkan Facebook atau masukkan Instagram. Ya, kalau niatnya memang ngajak orang supaya ikut berhadir, ini kan bukan tuh riya, kan begitu. Tapi yang paling tahu siapa? Yang bersangkutan. Gak ada selain Allah dan dirinya yang bisa tahu. Inilah yang saya katakan tadi, seperti mengenali batu hitam, semut hitam di atas batu hitam di tengah gelapnya malam. Artinya apa? Kadang-kadang mungkin di awal betul niatnya,
tapi seketika bisa bergeser. Ini pembatal keislaman, syirik. Dan ini bentuk pertama, ada namanya syirik terang, syirik yang jelas, ada syirik yang tersembunyi. Sebagian ulama lain mengistilahkannya ada asyirkul akbar, asyirkul asghar. Syirik yang besar, syirik yang kecil. Syirik yang besar itulah yang tadi diistilahkan dengan syirik yang terang benderang. Syirik yang kecil itu yang diartikan tadi dengan syirik yang tersembunyi. Jadi mau kita namakan syirik tersembunyi, mau kita namakan syirik kecil, ujung-ujungnya ya tetap itu juga. Ketika beramal niatnya riya. Ketika beramal niatnya untuk orang ngomongin tentang kita. Itu yang disebut sum'ah. Orang ceritain tentang kita. Tahu nggak si Fulan buat begini? Tahu nggak si Fulan buat begini? Ketika ada sedikit saya setitik, ibarat kalau kita taruhlah segelas air ini, ya, saya teteskan 1 tetes bensin ke dalam air ini. Kira-kira rusak enggak salah satu? Rusak. Walaupun cuma 1 tetes. 1 tetes yang kemudian membuat air ini enggak layak lagi saya minum. Begitulah perumpamaan ketika satu kemusyrikan masuk ke dalam sebuah amal. Ketika kau berbuat syirik, maka sia-sialah amal perbuatanmu. Jamaah rahimakumullah. Selain syirik, termasuk yang dapat membatalkan Islam ini adalah ketika kita mensifati diri kita dengan sifat yang hanya layak dimiliki Allah. Itu bisa batal syahadat kita. Kalau kita mensifati diri kita dengan sifat yang hanya layak disematkan kepada Allah. Makanya dalam Al-Quran banyak sekali Allah Subhanahu wa ta'ala mengulang-ulang cerita Musa dan Fir'aun. Kisah Musa, nama manusia yang paling banyak diulang-ulang dalam Quran siapa? Musa. Nama Musa 170 kali berulang. Nama Nabi Muhammad 4 kali aja. Kisah Musa dalam Quran disebutkan dalam 17 surah. Ketika sebut Musa disebut Fir'aun. Kenapa? Karena Fir'aun adalah potret orang yang bukan sekedar syirik, bukan sekedar kafir, tapi dia mensifati dirinya dengan sifat yang hanya layak milik Allah. Apa kata Fir'aun? Ana rabbukumul a'la. Akulah Tuhanmu yang paling agung, yang paling tinggi. Jadi ketika manusia merasa dirinya gak ada yang lebih besar dari aku. Aku yang paling tinggi, aku yang paling hebat, aku yang paling menentukan. Ini seperti kita mendudukkan diri pada posisi yang membuat kita ingin dipertuhankan. Apalagi sifat-sifat yang hanya milik Allah. Sifat milik Allah itu salah satunya apa? Yang berhak menghalalkan, mengharamkan ya cuman Allah. Jadi kalau ada orang mempermainkan hukum Allah, suka hati, ini sama seperti dia seakan-akan mengatakan aku sama seperti Allah. Bisa berbuat suka hati. Coba bayangkan Bapak Ibu, Nabi Muhammad, bagaimana tingginya kedudukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi pernah suatu ketika gara-gara muncul rasa saling cemburu antar istri Nabi. Istri Nabi Ummu Salamah kirim makanan di saat Rasulullah jatah bersama dengan Aisyah. Marah Aisyah.
Kenapa dikirim hari ini? Kan bisa hari lain. Waktu jadwal dia. Ini kan jatah aku ini. Ya kan? Akhirnya apa? Dibuang oleh Aisyah makanan yang dikirim oleh Ummu Salamah di depan sahabat yang lain. Di depan orang banyak. Rasulullah berkata pada Aisyah, udahlah Aisyah, aku gak makan lagi nih. Aku haramkan bagiku untuk makan makanan itu. Tujuan Nabi apa? Supaya meredamkan amarah istrinya. Tapi turun ayat, wahai Nabi, kenapa kau haramkan yang telah aku halalkan untukmu? Jadi ini bukan perkara sepele. Ketika kita dengan entengnya membolehkan apa yang Allah haramkan, atau kita haramkan apa yang sudah Allah halalkan, ini kalau dilakukan secara sadar. Pengertian secara sadar artinya apa? Tahu kita nggak boleh, tapi kita buat juga. Ini bisa membahayakan keimanan. Perlu ulang lagi syahadat. Kenapa? Amal itu bisa menimbulkan apa yang kita sebut tadi, menjadi sia-sialah amal-amalmu yang lain ketika engkau berbuat yang demikian. Jamaah rahimakumullah. Jadi salah satu sifat yang paling melekat pada Allah, bahkan tak boleh sifat itu disematkan kepada yang lain apa? Selain tadi kita sebut dialah Allah, jangan pula kita ngaku Tuhan. Selain tadi Allah yang punya hak untuk menghalalkan, mengharamkan, jangan pula kita melakukan itu. Ada yang berikutnya, apa itu? Sifat yang hanya layak milik Allah adalah sombong. Bukankah dalam sebuah hadis qudsi Allah berfirman, Al-kibriya uridai, kesombongan itu selendangku, kata Allah. Wal azamatu izari, keagungan itu adalah pakaianku. Jadi ketika seorang bersikap sombong dalam pengertian merendahkan orang lain, nampak orang lain, gak ada apa-apanya itu. Ini hati-hati. Sebahagian dari kesombongan bermuara dari kita mengambil sifat-sifat yang ada pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kenapa dalam Islam itu sangat buruk yang namanya sifat rasis. Sifat rasis itu jelek enggak? Jelek. Itu yang dipertontonkan Israel sekarang. Semua dunia mengatakan jangan kamu peduli, enggak peduli dia. Kenapa? Karena dia menganggap darah anak-anak Palestina itu enggak seberapa. Nilai mereka di bawah kami. Itu rasis. Seperti dulu Hitler menganggap ras Arya di atas semua ras. Berarti kalau orang bukan rasnya Arya, nggak apa-apa dibunuh. Sebenarnya kalau kita mau jujur, sifat rasis ini sifat warisan iblis. Dari mana? Siapa yang pertama punya sifat rasis? Iblis. Disuruh sujud kepada Adam, nolak iblis. Aku kan lebih baik daripada Adam. Aku lebih senior dari Adam. Ana khairun minhu. Aku lebih baik daripadanya. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ya Allah, kau ciptakan aku dari api, kau ciptakan Adam dari tanah. Ya nggak mungkinlah api masa tunduk sama tanah. Ini salah satu bentuk sifat yang sangat buruk. Makanya kalau kita lihat, tidak ada orang yang sombong kecuali Allah menghukumnya dengan menghinakannya. Satu-satunya yang layak untuk sombong itu siapa? Ya cuma Allah. Ya. Makanya hitung-hitungannya, semakin kita tawadu, merendahkan diri di hadapan Allah, semakin Allah angkat nama kita. Semakin kita nyombongkan diri di hadapan Allah, semakin Allah rendahkan kita. Coba bayangkan Bapak Ibu,
Berapa banyak dari kita udah berangkat haji ataupun umroh? Ada enggak orang sampai ke Mekah, siap ziarah sana sini, nanya, mana kuburan Abu Jahal? Ada enggak yang sampai ke Mekah minta cari mau ziarah kuburan Abu Jahal? Atau mana kuburan Abu Lahab? Ada. Tapi lihat, semakin manusia merendah, semakin Allah angkat namanya. Wa rafa'na laka zikrak. Kami angkat namamu Muhammad. Apa yang enggak dibuat orang-orang kafir dulu sama Nabi? Direndahkan, dihinakan, dilempari kotoran, apa semua. Tapi apakah Nabi kemudian menjadi hina? Enggak. Justru makin harum namanya. Nah, dalam konteks akidah, kesombongan adalah salah satu hal yang sangat rentan sekali dapat membuat kita ini bisa keluar dari agama. Banyak orang menjadi kafir berangkat dari kesombongan. Abu Jahal, kenapa dia nolak Islam? Sombong. Padahal ada riwayat yang mengatakan Abu Jahal itu tiap malam mengendap-endap pergi ke rumah Nabi di malam hari sekedar untuk mendengar Rasulullah ngaji malam hari. Artinya apa? Dalam dirinya ada rasa haus, mau dengar Quran, mau dekat dengan Islam. Jadi yang terjadi apa? Ada 3 orang tokoh kafir Quraisy yang nolak Islam, sama-sama setiap malam ngendap-ngendap datang ke rumah Rasulullah. Abu Jahal jumpa Abu Sufyan, Abu Sufyan jumpa lagi yang ketiga. Kau ngapain kemari? Ya, kau juga ngapain kemari? Ya, udahlah jujur aja lah kita kemari mau dengar Quran katanya. Oh iya. Tapi apa kata mereka habis itu? Janji ya besok jangan kemari lagi. Kenapa? Kalau tahu orang malu kita ini gitu ya. Malu kita ini, bahaya ini jangan ketahuan orang. Apa yang terjadi? Ternyata besoknya jumpa lagi. Udah janji di hari pertama jangan balik ke situ. Hingga pada akhirnya Abu Sufyan nanya, Abu Jahal, kenapalah kau nggak masuk Islam aja? Dijawab Abu Jahal, oh nggak mungkin lah aku masuk Islam. Pantang itu, gengsi lah katanya. Gengsi. Kenapa? Keluargaku dan keluarga Muhammad bersaing dalam segala aspek kehidupan. Mereka melayani para jamaah haji, kami pun buat juga. Apapun mereka buat, kami tandingi. Tiba-tiba dari keluarga Muhammad ada yang mengaku dari kami ada Nabi. Dari mana pula kami cari Nabi tandingan katanya. Selama Muhammad bukan dari keluargaku, takkan ku iman kepada dia. Nah ini. Jadi jamaah rahimakumullah, kalau kita lihat dewasa ini, ada juga sebagian orang yang mulai lewat kesombongan ini mulai mempertentangkan antara agama dengan adat. Kalau dulu karena Muhammad bukan dari kabilahku, aku tak beriman. Kalau sekarang adu kekuatan antara mana aturan agama dengan mana aturan adat. Kalau agama ini nggak mengikut sama adat kita, udah tinggalkan agama. Na'udzubillah. Padahal tentunya sikap seperti ini bahaya. Ya, bahaya sekali. Kalau tetap diterantukkan antara aturan agama dengan aturan adat, gara-gara kita alasan tak mau meninggalkan aturan adat, kita tinggalkan aturan agama. Ini bentuk kesombongan. Sombong. Jamaah rahimakumullah. Nah, tadi sudah kita sebut hal kedua yang dapat membatalkan Islam adalah mensifatkan diri dengan sifat-sifat yang hanya berhak milik Allah. Ada yang ketiga. Apa yang dapat membatalkan Islam? Yang dapat membatalkan Islam yang ketiga adalah dengan kufur dan ingkar.
kufur dan ingkar terhadap aturan-aturan Islam. Makanya dalam agama ini ada yang namanya aturan yang sudah baku. Ma yu'lamu minad dini bid-darurah. Hal-hal baku dalam agama jangan lagi kita ingkari. Salat 5 waktu. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Ini sudah baku. Kalau ada orang mengatakan, zaman sekarang tak penting lagi 5 waktu, 1 waktunya cukup, katanya. Ini juga bahaya. Ketika kita kufur terhadap apa-apa yang menjadi aturan yang sudah baku dalam agama. Makanya jamaah rahimakumullah, apa arti kufur? Kufur ini kan artinya menutup. Kita tak tahu ada keterkaitan yang cukup erat antara kata kufrun dengan kata kafir. Kafir dalam bahasa Inggris apa artinya? Sampul, penutup. Penutup, sampul. Dalam bahasa Arab, kufrun penutup juga. Kenapa orang kafir disebut kafir? Karena hatinya tertutup dari menerima kebenaran. Nah, para hadirin, kalau orang yang memang sudah kafir, nolak Islam dari awal, ya memang dia bukan muslim. Tapi sayangnya ada orang yang mengucap 2 kalimat syahadat, namun tanpa dia sadari sering sekali kufur terhadap ajaran agama. Apa arti kufur terhadap agama ini? Didustakannya ayat itu. Didustakannya hadis itu. Hanya gara-gara ayat atau hadis itu nggak sesuai dengan kepentingannya. Ini hal yang cukup penting untuk kita pahami. Coba bayangkan, begitu dia baca ayat ini tak cocok sama dia. Nggak mungkin pakai ayat ini, katanya. Zaman sekarang bahkan ada orang yang dengan enteng mengatakan, oh enggak, ayat konstitusi di atas ayat Quran, katanya. Alhamdulillah. Kenapalah terucap kata-kata seperti itu? Seakan-akan ayat Quran yang bertentangan dengan ayat konstitusi, gak usah dipakai ayat itu. Kan gitu, makna secara tidak langsung. Ini yang namanya mendustakan ayat Allah, bukan dengan ucapan, tapi dengan perbuatan. Ada orang yang mendustakan ayat Allah itu dengan ucapan, dalam mengatakan, aku tak percaya ayat ini, aku tak percaya ayat itu. Tapi pendustaan yang paling banyak terhadap ayat Al-Quran bukan pendustaan dalam bentuk ucapan, tapi pendustaan dalam bentuk perbuatan. Sama seperti Bapak Ibu, kalau ditanyalah sama orang Islam sekarang, percaya enggak ada hari kiamat? Oh, percaya, semua ngomong. Problemnya, kira-kira yang ngomong percaya hari kiamat itu, apakah dia ingat kiamat saat korupsi? Kalau dia mau ngambil yang bukan haknya, dia ingat, ini ada kiamat, ini ada pertanggungjawaban, saya yakin gak jadi korupsi dia. Kalau dia tak mendustakan kiamat. Tapi kenapa berani korupsi? Karena dia anggap nggak adanya kiamat itu. Walaupun mulutnya mengatakan aku percaya kiamat, tapi ketika perbuatannya tidak mengimani adanya hari kiamat, itu juga masuk dalam bentuk takzib, pendustaan. Nah, maka dari itu kadang-kadang kita sadar ada beberapa ayat Al-Quran yang mungkin kita yakin itu benar, tapi kesiapan kita untuk mempraktekkannya mungkin memang belum siap kita. Apalagi kalau ditanya ibu-ibu cerita ayat poligami, langsung berat ya. Tapi beda antara tidak mengamalkan ayat karena belum sanggup dengan mendustakan ayat. Kenapa? Kau percaya ini? Percaya. Kenapa? Belum sanggup aku. Belum sanggup.
dengan orang yang mengatakan, nggak betul itu Islam nih, masa begini. Artinya dia sudah ingin rubuhkan bangunan teologis Islam dengan mendustakan apa yang Allah Subhanahu wa taala ucapkan. Nah, kadang-kadang gak pernah kita pungkiri, banyak ayat mengatakan A, kita buat yang B. Padahal kita siap baca Quran, kita ucapkan Shadaqallahul Azim, Maha benar Allah, kita katakan. Apa kata Quran? Seorang hamba sahaya yang mukmin lebih baik daripada orang merdeka yang kafir, walaupun tampilannya menyenangkan hatimu. Ini cerita konteks apa? Seorang wali ketika datang mau meminang anak perempuannya, satu orang kafir kaya punya kedudukan, yang satu lagi hamba sahaya nggak punya duit, miskin. Apa kata Quran? Dahulukan pertimbangan iman ketika kau pilihkan untuk menjadi calon suami bagi anak perempuanmu, walaupun dia hanya seorang hamba sahaya. Tapi prakteknya dalam kehidupan sehari-hari banyak juga. Begitu nampak taat, soleh, datang nih apa dia? Oh, naik becak. Oh, nggak salah katanya. Tapi begitu datang naik Alphard, nggak ditanya pun agamanya. Oh, kapan jadinya kita? Alhamdulillah. Tapi jamaah rahimakumullah, pengamalan sesuatu, pengingkaran terhadap ayat sesuatu yang lain. Makanya saya katakan tadi, satu kata mengucapkan pengingkaran terhadap ayat Quran tanpa kita sadari itu dapat mengeluarkan kita dari agama lewat jalan yang gak pernah kita sadari. Nah, bagian berikutnya ini kan agak panjang, insya Allah kita nanti akan fokuskan dalam satu pembahasan. Pembatal keislaman salah satunya adalah memelihara sifat-sifat kemunafikan. Karena ada munafik akidah, ada munafik sikap. Insya Allah ini kita akan khususkan pembahasan pada jumpa berikutnya sambil kita bahas bagaimana membentengi diri dari tergerus sifat-sifat kemunafikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala panjangkan usia kita, berikan keberkahan untuk kita semua sehingga dapat dipertemukan kembali di jumpa kita selanjutnya. Saya kira ini sebagai pengantar dari jumpa kita hari ini tentang beberapa hal yang dapat membatalkan keislaman, dari mulai syirik, dari mulai sombong tadi, sifat-sifat yang hanya layak disematkan semata-mata kepada Allah, kita sematkan untuk diri kita. Begitu juga bentuk-bentuk kekufuran dalam pengertian pendustaan terhadap ayat-ayat dan hadis-hadis yang sahih yang datangnya dari Rasulullah. Baik, mungkin kita buka diskusi tanya jawab di kesempatan kali ini sebelum nanti ditutup dengan doa. Dipersilakan. Baik, kita buka sesi diskusi untuk 3 orang penanya kepada Bang Kakak bahwa manakah yang ingin bertanya, kita buka sesi pertanyaan untuk 3 orang. Bisa dulu saja. Boleh, ya. Silakan. Ini kalau nggak ada yang nanya 2 kemungkinan ini. Kalau nggak paham kali nggak masuk sama sekali. Mudah-mudahan ya masuk dalam kelompok yang pertama, paham kita dan bisa kita amalkan. Ya. Dokter silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz atas kesempatannya. Ustaz, mungkin ini satu hal yang sudah lumrah di tengah masyarakat yang saya tanyakan. Juga ini juga sering juga dilakukan oleh
orang pun menggunakan juga. Nah ini pemanfaatan awan hujan Ya. untuk event-event. Ya. Karena kemarin pun misalnya terkait pilkada pun ada juga terkait dengan dipakai juga awan hujan. Takut orang giginya hilang. Ya. Nah ini mungkin Ustaz, apakah ini sudah masuk ke perbuatan sendiri? Kalau sudah masuk, Ustaz, ini masuk ke kategori sendiri yang mana? Ya. Baik. Jamaah rahimakumullah. Di akhir surah Luqman. Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada kita Allah memiliki kunci-kunci gaib. Wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuhu illa huwa. Allah memiliki kunci-kunci kegaiban yang tidak ada yang tahu kecuali Allah. Apa saja kunci kegaiban tadi disebutkan? Innallah indahu ilmu sa'ah. Allah lah yang tahu kapan hari kiamat. Wa yunazzilul ghaitha. Allah yang tahu kapan turun hujan. Karena yang bisa memutuskan turun tak turun hujan ya Allah. Wa ya'lamu ma fil arham. Allah yang tahu kondisi anak yang ada dalam janin, dalam rahim. Wa ma tadri nafsun maza taksibu ghadan. Tak ada satupun jiwa yang tahu berapa rezeki yang dia dapat besok hari. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Tidak ada satupun jiwa yang tahu di mana dia akan meninggal dunia. Ini lima hal. Jadi salah satu kunci gaib yang hanya Allah yang tahu, berdasarkan akhir surat Luqman tadi, Allah yang tahu dan yang paling menentukan turun atau enggaknya hujan. Nah, kembali kepada pertanyaan. Pawang hujan. Ini walaupun kita sudah masuk zaman teknologi bahkan AI, tapi masih ada juga orang yang artinya masih meyakini bahwasanya apa? Oh, ada orang yang punya kuasa dan kemampuan untuk mengendalikan dan menentukan turun tidaknya hujan, atau bahkan bisa dikatakan mindahkan hujan atau lain sebagainya. Nah, tentu saja kalau kita dalam hal ini meyakini ada orang yang punya kuasa untuk itu, padahal Allah sudah katakan itu di antara kunci gaib yang hanya Allah yang tahu. Coba bayangkan, kalau ada orang punya kuasa untuk mengendalikan hujan, ya pasti Allah kasih kemampuan itu untuk Rasulullah, kan begitu. Ini orangnya. Tapi Rasulullah ketika turun hujan, Nabi mengajarkan kepada kita doa. Apa doa yang diajarkan Nabi kalau turun hujan? Pertama ada Allahumma shayyiban nafi'an. Ya Allah, jadikanlah hujan ini hujan jangan yang terlalu deras. Hujan yang membawa manfaat untuk orang yang menerimanya. Ada lagi doa Nabi yang lain dalam sebuah riwayat, ketika hujan itu deras, Nabi minta Allahumma hawalaina wala alaina. Ya Allah, sebarkanlah hujan ini ke sekitar kami yang belum dapat hujan, jangan ke kami saja. Jadi dari sisi ini kita perlu sebenarnya beradab sama Allah. Nolak hujan aja nggak boleh sebenarnya. Seperti kita menolak rezeki, walaupun tadi alasan ya ini mau nggak nyoblos orang kalau tapi di sisi lain seakan-akan, dan artinya dua kemungkinan orang yang pawang hujan ini. Apakah pertama dia dalam hal ini menipu orang dengan teknik-teknik tertentu? Ya, artinya bisa saja kalau pas hujan dia bilang bayarnya kurang ini gitu ya. Atau misalnya pas lagi tak hujan dia bilang ini aku yang cegah ini hujan tak turun. Atau di sisi lain kemungkinan dia bisa lakukan itu
tidak lepas juga dari mempergunakan bangsa jin dalam batasan tertentu. Itu pun tak bisa seluruhnya, karena itu adalah kunci gaib. Jadi ini adalah bentuk perbuatan syirik. Kalaupun kita percaya, dia khawatirkan bahkan kita bisa masuk kepada pembatal keislaman tadi juga. Nah, bentuk syirik yang mana ini? Kalau sekiranya kita meyakini si pawang hujan menentukan, dia yang menentukan turun atau tidaknya hujan, atau dia yang punya kuasa menolak hujan, ini bukan lagi masuk syirik yang tersembunyi, tapi justru masuk syirik yang besar. Syirik yang besar. Karena sudah terang-terangan kita anggap ada pihak yang lebih menentukan dalam turunnya hujan melebihi Allah Subhanahu wa taala. Itu bisa masuk syirik besar atau syirik jali, syirik yang terang benderang. Jadi bagaimana ikhtiar kita? Ikhtiar kita ya manusia bisa lakukan ikhtiar. Tidak mesti harus apa? Pertama tadi doa. Apakah kemudian lewat pelajaran-pelajaran yang kita dapat dalam ilmu, ya misalnya meteorologi atau geofisika atau gimana, ya seperti yang diajarkan dalam BMKG, ada mungkin bisa dibuat orang rekayasa cuaca. Apakah dengan pakai garam kah, pakai apa, itu nggak salah karena kita ngikut sunnatullah. Tapi kalau kita nyandarkan ini si fulan ini dialah yang punya kuasa mengendalikan angin, mengendalikan hujan, itu sudah bisa masuk pada kategori apa yang saya sebut tadi, syirik kepada Allah, dan bisa rusak akidah karena itu. Demikian tetap. Ya. Ada lagi yang bertanya? Ya. Langsung dua aja saja. Boleh. Langsung. Dua. Ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mungkin ada dua pertanyaan Pak. Ya. Masalah syirik ya. Terhadap hal yang sudah bagus yang bisa dikatakan. Iya. Jadi pertama terhadap yang syirik pertama ini kita manusia ini kan artinya itu tempatnya salah dan hilang. Iya. Sering kita melakukan sesuatu itu memang niatnya bagus. Iya. Di dalam perjalanan itu berubah seperti yang kita contohkan. Iya. Nah, bagaimana solusi yang harus dibuat? Apabila kita niat yang awalnya itu berubah tiba-tiba dengan sendirinya. Karena kata hati ini terkadang kan hati berbicara sendiri. Iya. Tanpa kita sadari. Setelah terucap baru kita mengetahuinya, gitu kan? Iya. Tanpa kita sadari kan di mana hilang kita itu. Iya. Nah, bagaimana solusi terhadap hal-hal yang seperti itu yang terjadi? Iya. Dan itu sering dilakukan terjadi oleh setiap manusia. Iya. Yang kedua, Pak, saya mengambil salah satu contoh yang sifatnya sering terjadi di kalangan masyarakat terhadap satu ketentuan yang sudah baku yang jangan ditafsirkan lagi, jangan dilanggar. Saya membaca salah satu surat di dalam Al-Quran tentang, kalau saya tidak salah, surat Al-An'am tentang kedudukan antara agama. Iya. Dalam surat itu lebih kurang mengatakan, janganlah kau menghina sesuatu agama, dan apabila dia menghina agama maka lebih sakit. Saya rasa itu surat Al-An'am. Iya. Nah, ini banyak terjadi di lingkungan Betul. kita sana. Nah, apakah itu masuk dalam kategori hal yang membatalkan syahadat kita karena menentang agama dengan melakukan melakukan Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang ingin
saya tanyakan Pak Ustaz Ya. mengenai kemunafikan. Kemunafikan ini dari zaman dahulu sampai saya mengerti juga tidak habis-habisnya. Iya. Zaman terus maju. Jadi dengan kemajuan zaman ini kemunafikan, ya kita bilang negara Arab sendiri, ya mungkin kita nggak tahu ya tingkah laku perbuatannya yang berhubungan dengan kemunafikan. Iya. Kita nggak nuduh. Iya. Ya nggak nuduh, cuma kita hanya menyampaikan. Iya, iya. Yang kita dengar dan kita lihat. Iya, iya. Jadi ya bagi kami yang keturunan Jurid Haji Naimudin ini, bagaimana perbuatan kami atau kalau kami menghadapi kemunafikan ini. Karena kemunafikan ini kalau sudah berhubungan dengan ekonomi, Iya, iya. kita bisa ikut, Iya, iya. ya kan? Apalagi kita bilang yang masuk ke arah politik, ya itu lebih sulit lagi gitu. Iya, iya, iya. Jadi bagi kami keturunan Juriyat ini ke depan, ya karena kita ke depan untuk Keturunan adik-adik, kita, anak iya. cucu. Iya, iya. Karena kalau ilmu agama ini kan nggak bisa modern, Iya. ya, pasti dia tetap tinggal lagi Otentik dia. otentik dan tinggal lagi penyampaian. Iya, iya. Penyampaian saja yang modern. Iya, Tapi betul. ilmu itu nggak modern. Betul. Semua sudah pasti baku, Iya. sudah ada di Al-Quran. Hmm. Jadi yang ingin saya tanyakan, bagaimana sikap-sikap kami untuk menghadapi ke depannya nanti dengan era globalisasi, kayak seperti tadi IT, ya, tingkah laku kami ataupun perbuatan kami baik dalam kehidupan pekerja ataupun dalam kehidupan sosial. Satu lagi yang saya bisa sampaikan, seperti Islam di atas batu hitam dilihat di malam hari. Apa saja pakai kacamata hitam. Iya, iya, iya. Jadi kira-kira gitu, Ustaz. Bagaimana apa yang harus kami lakukan ke depannya Iya, iya. untuk menghadapi tentang kemunafikan juga syirik tadi. Terima Baik. kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik sekali. Ada dua hal dari masing-masing yang bertanya tadi. Tentunya yang pertama, dalam Islam memang sudah ada ketentuan baku. La tasubbul ladina yad'una min dunillah fayasubbullah adwan bighairi ilmin. Janganlah engkau menghina orang-orang yang menyembah Tuhan selain Allah atau sesembahan yang disembah selain Allah. Kenapa? Karena kalau kau lakukan itu akan berdampak mereka membalas tanpa ilmu menghina Tuhanmu. Nah, tadi kita lihat realita di tengah masyarakat kita, ya banyak juga Muslim. Apakah ketika dia menghina sesembahan dalam agama lain dianggap dia ingkar dan kufur? Perlu kita lihat di sini. Kebanyakan dari orang yang melakukan itu justru bisa dikatakan mungkin tak pernah dengar di ayat itu juga. Jadi kalau ada orang menghina agama lain atau sesembahan dalam agama lain karena berangkat dari ketidaktahuan dia, maka ini nggak bisa kita jadikan itu sebab untuk melenyapkan sifat iman dari dirinya. Tapi kalau dia melakukan itu secara sadar, tahu dan paham aturan hukum, tapi dia mengatakan nggak cocok ayat ini yang baru bisa berbahaya. Jadi baru bisa dianggap mengingkari aturan yang baku kalau kita pastikan pertama dia tahu aturannya, yang kedua dia ingkar kepada aturan itu. Kebanyakan yang menghina ini kan orang-orang yang berpikiran pendek. Padahal ayat tadi mengatakan kalau kau menghina Tuhan agama lain, ada efek dominonya. Apa itu? Mereka balas Tuhan kamu, mengejek Islam, mengejek Allah. Berarti kalau kita ejek Tuhan orang, sama seperti kita membuat Allah diejek orang lain, kan begitu? Itu yang digambarkan oleh ayat. Jadi
apa yang dilakukan kebanyakan orang, menurut hemat saya, itu lebih kepada karena berpikir pendek, bukan pada pengingkaran pada ayat. Berpikir pendek, kebanyakan dari kita ini kan kadang-kadang nggak mikir apa konsekuensi dari perbuatan kita. Kita buat aja, buat dulu baru mikir. Padahal Islam mengajarkan mikir dulu baru buat. Itu dia. Tadi yang pertama kaitan dengan syirik ya. Bisa diingatkan sedikit, agak terlupa saya. Yang awalnya niatnya. Oh ya, baik, ingat saya. Baik, kadang-kadang kita melakukan satu amalan. Sebelum beramal niatnya bagus. Niatnya bagus karena Allah. Di pertengahan amal kadang-kadang rusak niat. Kalau potensi rusaknya niat masuk kemusyrikan di situ di tengah amal, maka upayakan sebelum amal selesai perbaiki lagi niatmu itu. Perbaiki lagi. Kalau rusaknya apa? Di tengah proses amal. Gimana caranya? Sadari kalau satu amal kita buat niatnya bukan karena Allah, ujungnya hanya akan melahirkan kekecewaan. Kalau nggak mau kecewa, perbaiki niat. Tapi yang paling sulit sebenarnya kalau niat amal itu berubah dan bergeser setelah amalnya selesai. Waktu beramal niatnya bagus, tapi begitu selesai lain pula di dalam hati orientasi kita. Udah siap, kita pula pengen dipuji, kita pula pengen dieluk-elukan. Maka cara untuk menghindari rusaknya niat di akhir atau setelah selesainya amal, justru para ulama memesankan pada kita cara paling baik menjaga keutuhan amal adalah dengan cepat melupakan amal kebaikan yang kita buat. Makanya pesan Imam Ghazali apa? Kebaikan orang untukmu ingat, tapi kebaikanmu untuk orang cepat lupakan. Karena kalau kita ingat-ingat terus, itulah yang berpotensi geser niat tadi. Tapi kalau kita lupa, udah kita lupakan aja, nggak usah kita ungkit-ungkit lagi. Akan lebih aman amal itu dari dirusak dan digembosi oleh kemusyrikan. Nah, jadi kalau sekiranya kita merasa di tengah amal mulai rusak, pastikan jangan selesaikan amal kecuali kau perbaiki niatmu. Kenapa? Kalau tetap karena selain Allah, ujungnya kecewa. Ujungnya kecewa. Nah, yang kedua, kalau potensi rusaknya setelah amal berakhir, gimana caranya? Kalau begitu siap buat baik, jangan ingat-ingat. Semakin maka amal yang paling aman dan amal paling ikhlas itu begitu selesai lupa kita tentangnya. Itu paling aman. Artinya tidak berpeluang dirusak nilai pahalanya oleh setan. Nah, Pak An tadi menyinggung dua hal. Pertama, sifat kemunafikan. Ya, kalau yang namanya sifat munafik ini semua ada pada semua bangsa. Semua itu pasti ada potensi. Namun perlu kita lihat, ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, kelompok munafik hanya muncul di tengah muslim mayoritas. Kalau muslim minoritas, ada nggak munafik? Nggak ada. Kenapa nggak ada munafik kalau minoritas? Iya. Ngapain dia harus munafik kalau bisa terang-terangan kafir? Ya. Orang itu akan memilih untuk munafik ketika dia khawatir kalau terang-terang kali kafir ini, ya orang akan menilaiku apa, sehingga muncullah di Mekah nggak ada orang munafik di awal Nabi berdakwah karena Islam minoritas. Pindah ke Madinah banyak kali orang munafik di situ. Nah, pertanyaannya bagaimana menjaga diri kita, keluarga kita dari sifat-sifat kemunafikan. Munafik ini sebenarnya bentuk dari penyakit hati. Ya, makanya dalam Al-Qur'an Allah katakan fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada.
Dalam hati mereka ada penyakit, Allah tambahkan penyakit baru. Penyakit itu salah satunya apa? Kemunafikan. Nggak sinkron, nggak sejalan apa yang diucap dengan yang dibuat. Kita lihat satu sisi, ya tadi disinggung tentang di dunia Arab, di saat sesama saudara Muslim Arab di Gaza, ngundang pula artis dunia untuk joget-joget dan nyanyi di situ, difasilitasi. Tapi ketika cerita tentang isu-isu kemanusiaan, diam dia. Nah, ini kan bentuk sifat kemunafikan yang tidak pantas. Nah, bagaimana cara kita melindungi diri? Pertama, sifat munafik itu hanya akan tumbuh kembang pada hati yang kotor. Maka besok bulan depan saat kita lebih spesifik cerita tentang kemunafikan, itu akan kita lihat kalau hati senantiasa kita lakukan tazkiyatun nafs, pensucian jiwa, insya Allah sifat munafik itu hilang. Nah, tadi bagian yang kedua terlupa saya. Ya, tentang berhubungan dengan kemunafikan juga. Ya. Dunia kerja dan juga dunia sosial. Digital, ya. Nah, sekarang ini kemunafikan itu kan kadang-kadang seorang memposting satu hal yang baik, tapi belum tentu dia pun buat seperti itu. Ya, satu sisi ingin saya sampaikan begini. Kita sebagai muslim seharusnya tanda-tanda kemunafikan itu lebih banyak kita jadikan untuk mengukur diri kita, bukan kita jadikan untuk mengukur orang lain. Ini sekarang kalau kita kaji tentang munafik, lebih banyak orang mengarahkan panahnya ke orang lain. Ini munafik, ini munafik, ini munafik gitu ya. Tapi dia nggak nunjuk ke diri sendiri. Padahal sifat-sifat munafik itu adalah bahan untuk kita evaluasi diri kita. Makanya ada sebuah kisah, ini menarik sekali. Nabi Muhammad pernah memanggil sekretarisnya, sahabat Huzaifah ibnul Yaman. Dipanggil oleh Nabi. Untuk apa Rasul? Aku mau bocorkan kepadamu 40 nama orang munafik di Madinah. Sebelumnya Nabi gak pernah cerita sama siapapun. Diceritakanlah nama-nama itu kepada Huzaifah. Terdengar oleh Umar bin Khattab, nama-nama orang munafik dibocorkan Nabi. Pulang Huzaifah ke rumahnya, tergopoh-gopoh Umar lari ke rumah Huzaifah. Apa kata Umar? Huzaifah, ada enggak namaku disebut Rasulullah? Ini siapa yang ngomong? Umar. Orang nomor 3 setelah Rasulullah, Abu Bakar, Umar. Tapi dia pun takut dirinya munafik. Tapi orang munafik justru enggak pernah pikir dirinya munafik. Makanya setelah nanti kita akan lihat, ini sifat-sifat yang bisa merusak syahadat. Salah satunya adalah kemunafikan. Ini tujuannya apa? Bukan untuk kita preteli dan telanjangi orang dengan mengatakan si pula munafik enggak. Tapi lebih kepada kita arahkan pada diri kita masing-masing. Gimana aku membersihkan diriku dari ciri-ciri yang tadi disebutkan sebagai tanda-tanda kemunafikan. Itulah yang kita harapkan. Nah, insya Allah ya dengan lebih terperinci kita bahas di bulan depan. Terima kasih. Baik, jamaah rahimakumullah, kita padakan untuk jumpa kita di sore hari ini. Mudah-mudahan berkah dan membawa rahmat untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ashghilidh dhalimin bidh-dhalimin wa akhrijna min bainihim salimin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma innaka antal alimul hakim. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa khususan li abna zurriyat Haji Naibuddin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Rabbana ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma
wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.